Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wasyairahum ala mu'iddin Rabbi ighfir lana minka wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah khaliqil anam bari'in nasam wa ja'ilin nur wal dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara pemuda remaja yang sangat saya banggakan. Ketika mentari terbenam di ufuk barat kemarin hari, maka tenggelamlah mentari di ufuk barat, hilanglah bulan suci Ramadan dari peredaran kita, datang merayap perlahan tapi pasti bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan ibadah dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datangnya itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agungkan dengan takbiran, mantapkan dengan semangat slogan azali Allahu Akbar. Diiringi dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasi hari rayamu dengan takbir. Semua orang bisa takbiran, semua muslim bisa lebaran, tapi tidak semua muslim dapat merasakan hakikat lebaran dan lezatnya bertakbir. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang punya nilai tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dapat merasakan arti dan lezatnya iman, asyiknya ibadah, nikmatnya dia bertakbiran, nikmatnya dia membesarkan slogan azali. Slogan azali ini pula yang meluluh lantahkan kekuatan Israel dahulu pada zaman Rasul di Khaybar. Dengan semangat Allahu Akbar, maka kita mengharap pula tentara-tentara kita muslimin di Palestina dapat mengatasi, menghancurkan orang-orang Israel yang biadab itu. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan bangsa kita juga merdeka diiringi dengan semangat Allahu Akbar, dilatar belakangi oleh 17 Agustus 1945 ini 9 Ramadan, ketika itu hari Jumat. Artinya bangsa ini merdeka karena berkah bulan Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Keistimewaan Ramadan bagi kita umat Islam tidak hanya ditunjukkan dalam nas-nas yang sifatnya targhib, tetapi juga dibuktikan dalam kejadian-kejadian yang penting. Sejarah telah mencatat Ramadan telah menjadi saksi di mana umat Islam meraih berbagai kemenangan di dalam bulan suci Ramadan, bahkan kemenangan besar. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, umat Islam meraih kemenangan besar dalam perang Badar Kubra. Bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat berhasil menaklukkan kembali kota Mekah yang dikenal dengan peristiwa Fathu Mekah atau proklamasi kota Mekah. Bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah terjadi ekspedisi militer dalam jumlah besar di bawah 3 panglima pilihan, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ke penjuru Jazirah Arab dan meraih kemenangan itu pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan tahun 9 Hijriah, umat Islam meraih kemenangan besar dalam perang Tabuk. Bulan Ramadan tahun yang sama, yakni 9 Hijriah, terjadi pengiriman pasukan khusus di bawah pimpinan Ali bin Abi Thalib ke Yaman, dan setahun kemudian orang-orang Yaman masuk Islam berbondong-bondong, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan tahun 9 Hijriah, delegasi besar orang-orang Taif dan sekitarnya yang semula menjadi lawan paling tangguh kaum muslimin menyatakan masuk Islam. Bulan Ramadan tahun 53 Hijriah, umat Islam di bawah pimpinan Panglima Perang Utbah bin Nafi' berhasil menaklukkan Afrika. Pada bulan Ramadan 91 Hijriah, pasukan berani mati di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan samudra luas dengan sampan-sampan kecil dari Afrika ke Spanyol, dan 1 tahun kemudian mereka memperoleh kemenangan besar itu pada bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun 129 Hijriah terjadi proklamasi berdirinya dinasti Abbasiyah yang kemudian memimpin kaum muslimin selama lebih dari 500 tahun atau 5 abad, memimpin peradaban, memimpin keberadaban, memimpin kebudayaan dunia, dan berjasa melahirkan ulil albab, para pemikir-pemikir Islam dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada bulan Ramadan pula tahun 584 Hijriah, pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi memperoleh kemenangan besar dalam perang salib melawan orang-orang Nasrani, dan tidak boleh kita lupakan bahwa bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan 8 Agustus 1945 juga terjadi pada bulan suci Ramadan, saat itu hari Jumat 9 Ramadan. Ini sebagai bukti keistimewaan bulan Ramadan bagi umat Islam. Keistimewaan dan keutamaan yang ditunjukkan di atas baru sebagian saja. Seandainya manusia ditunjukkan semua rahasia bulan Ramadan, pasti manusia mengharapkan seluruh bulan-bulan Ramadan ini dalam 1 tahun diisi dengan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan latamannau hadha syahr minal khairat latamannau ayyakuna Ramadanu sanata kullaha." Sekiranya umatku mengetahui rahasia yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, mereka berkeinginan setahun penuh diisi dengan bulan Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya ingin mengembalikan ingatan kita pada 1 Syawal ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi imam, akan menjadi khatib, naik anak tangga seperti ini. Nabi berkata, "Amin," anak tangga yang pertama. Naik anak tangga yang kedua, Nabi berkata, "Amin."
Naik anak tangga yang ketiga, Nabi berkata amin. Setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan khutbah Idul Fitri. Setelah selesai ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, "Izin ya Rasulullah, amanta salasa marot fama hikmatuhu?" Anda berkata amin 3 kali ketika naik anak tangga untuk jadi khatib. Apa hikmahnya ya Rasulullah? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, baru saja Jibril menghampiri aku. Baru saja Jibril menawarkan penawaran kepada aku. Kata Jibril, ya Muhammad, maukah kamu mengaminkan? Pada 1 Syawal ini saya yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan." Tentu mau ya Jibril. Apa doanya Jibril? "Ya Allah, ini 1 Syawal ya Allah. Terimalah orang-orang yang berpuasa yang berdasarkan iman dan ikhlas ya Allah." Maka diaminkan oleh Rasulullah. Dan kata Jibril lagi, siapa yang saat ini 1 Syawal kemarin tidak berpuasa Ramadan 1 hari pun, padahal dia mendapatkan kesempatan, badannya sehat walafiat, tidak ada uzur, dia sudah dewasa tapi tidak berpuasa, andai kata sampai mati dia tidak tobat, maka neraka bagiannya. Aku berkata amin. Tidak bisa puasa diqadha bila sengaja, jangan seumur hidup sekalipun, kecuali ada uzur syar'i yang membolehkan untuk kita tidak berpuasa. Apakah itu sakit, apakah itu bepergian, apakah kita dalam keadaan suasana memang sedang tidak fit, maka dibenarkan saat itu. Ini tidak, badannya sehat walafiat, segar bugar, dia tidak sedang bepergian tapi tidak berpuasa, bahkan mengotori bulan puasa oleh umat Islam sendiri. Andai kata dia tidak taubat sampai meninggal dunia, neraka bagiannya. Karena itu, mari sama-sama kita taubat. Mari sama-sama kita sadarkan diri kita. Mari kita saling mengingatkan diri kita. Saatnya kita taubat secara bersama-sama. Pemimpinnya taubat, rakyatnya taubat, kitanya semua taubat. Agar benar-benar keberkahan meraih kemenangan buat kita bersama. Anak tangga yang kedua, kata Jibril, man adroka, siapa yang mendapatkan abawaiha, kedua orang tuanya, walam yubirrohuma, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia mengabaikan peran orang tuanya, dia durhaka kepada orang tuanya atau salah satu daripadanya sampai meninggal, dia tidak pernah tobat, tidak pernah minta maaf kepada orang tuanya. Sakit rasanya orang tua yang melahirkan, yang ngidam, yang perjuangan menghidupkan anak ini, sudah besar dia durhaka, maka jangan harapkan mencium wanginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berkata amin. Karenanya hadirin, hadirat, ketika saat ini masih ada orang tua, 3 tokoh penting yang kita cari ketika berlebaran ini. Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang merawat kita? Kita datangi. Andai kata tidak memungkinkan karena pandemi seperti ini, paling tidak video call. Kalau tidak ada, kita kirimkan Fatihah. Kita bacakan doa untuk menyambung ketaatan kita. Sebab sehebat apapun manusia, sejenius apapun manusia, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka jangan mengharapkan mencium wanginya sorga. Di situ ada karomah, di situ ada keramat. Jangan kita ziarah kemana-mana, orang tua diabaikan. Belum terbayar jasa orang tua, walaupun kita gendong dari Indonesia, dari Jakarta ke kota Mekah, belum sanggup kita membayar jasa-jasa orang tua kita, terutama ibunda. Kepada siapa kami mengabdi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak tangga yang ketiga, Jibril berkata, siapa yang disebut namamu di sisinya, dia tidak berselawat, maka dia jauh dari rahmat Allah. Andai kata dia mati tidak taubat su'ul khotimah, juga neraka bagiannya. Aku berkata amin. Itu hikmah yang Rasulullah SAW aminkan ketika malaikat Jibril berdoa, dan itu pada 1 Syawal. Hadirin hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Saat Rasulullah juga akan berangkat menjadi khatib, biasa Rasulullah melihat suasana di sekitarnya. Nabi melihat anak-anak kecil sedang bermain-main dengan pakaian yang bagus, dengan serba rapi dan sebagainya. Tapi ada satu anak kecil di situ yang menangis dengan baju yang compang-camping, baju yang sangat kotor,
rambut yang kusut masai, maka Rasul urungkan berangkat ke masjid, bertanya dulu kepada si anak ini, "Ya waladi, ya sobi, limadza tabki?" Ananda, mengapa Anda menangis saat ini? Kenapa tidak bermain-main bersama mereka? Bukankah ini hari kemenangan? Bukankah ini hari bahagia untuk kita? Si anak nggak tahu. Yang bertanya ini adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya abah, ya rajul, bapak saya sudah meninggal dunia bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya sudah menikah kembali. Saya diusir oleh bapak tiri saya. Saat ini saya tidak punya apa-apa. Perut saya begitu keroncongan, baju saya compang-camping seperti ini. Teringat dengan bapak saya. Saya belum bisa membalas jasa orang tua saya. Saya menangis melihat anak-anak bermain-main, begitu bersukaria. Maka saat ini saya tidak punya apa-apa." Tersentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bawa anak ini ke rumahnya lebih dahulu, dimandikan. "Ya Fatimah, ya Aisyah, ini anak yatim. Bapaknya gugur di medan laga bersama saya. Kasihan saat ini dia belum makan, pakaiannya rusak seperti ini. Tolong mereka, bantu mereka, dimandikan, dikasih sarapan, dikasih uang, dia bisa bermain kembali dengan anak-anak." Artinya apa? Begitu besar perhatian Rasulullah kepada yatim, sehingga Nabi menjamin, "Ana waqafil yatim fil jannah kahataini." Saya bersama orang yang peduli dengan yatim, yang mengasuh yatim di dalam surga, kahataini, seperti dua jari tangan. Nabi mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yatim masuk tergolong dalam orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang menghancurkan agama. Kita sudah hafal ayatnya itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Ara'aital ladzi, akhbirni manil ladzi yukadzibu biddin, kabarkan kepada saya, kata Allah, siapa mereka pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, pendusta agama, merekalah yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli kepada yatim. Kadang-kadang yatim dijadikan objeknya, mengatasnamakan yatim tetapi fiktif untuk mencari uang, untuk mencari dana. Maka orang ini menjadi keraknya api neraka manakala memanfaatkan kemiskinan anak-anak yatim untuk kepentingan dirinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Karenanya hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Setelah selesai sholat Idul Fitri, saya katakan tadi, cari 3 tokoh penting. Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang kita nikahkan anaknya, yaitu mertua? Dan siapa yang mengajarkan kita pengajian? Siapa yang mengajarkan kita baca Quran? Tokoh-tokoh penting ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan semangat perjuangan kita, yang punya andil besar dalam perjuangan kita. Karenanya kejar mereka, sapa mereka, hormati mereka, cium tangan mereka, doakan mereka. Karena sekali lagi kita belum sanggup membayar jasa-jasa yang telah diberikan oleh mereka kepada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Di dalam pesan khusus Nabi untuk kita ini, Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abilu sabirin wa udda nafsaka min ahlil kubur." Kondisikan diri kamu dalam kehidupan dunia ini seakan-akan seperti orang perantau. Orang perantau pasti bakal pulang kampung, meskipun ada larangan. Berapa banyak yang lolos juga karena rindu dengan kampung halaman, kangen dengan suasana kampung. Nah, kita semua ini anak endonan, kita anak rantau, bahkan pulang kampung akhirat kita. Apa bekal kita? Apa persiapan kita? Itu yang Nabi pesan khusus, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Kondisikan diri kamu seolah-olah seperti orang yang melintasi jalan raya. Ketika kita nyebrang di jalan Garuda, kudu hati-hati, nengok kanan dan kiri. Artinya kemaksiatan bertubi-tubi di tengah-tengah kita, gangguan, hantaman, berbagai macam cacian, bahkan berbagai macam juga intimidasi. Maka ini harus ekstra hati-hati, dan umat Islam dan umat lain harus bersatu padu
Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kita kepada tali Allah. Kalau kita kuat, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Kalau negara kuat, kompak, lebih meningkatkan kinerjanya polisi dan tentara bersama umat Islam, bersama umat-umat yang lain, insya Allah Indonesia akan tegar, Indonesia akan kuat manakala dijaga keutuhan ini, manakala dijaga kesatuan persatuan yang ada. Karenanya ini yang harus keniscayaan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, jangan cerai-berai. La ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihad illa bil fadail wa la fadilah illa bit tabligh wad da'wah. Tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada kesatuan dan persatuan. Tidak ada kesatuan dan persatuan tanpa ada keutuhan, tanpa ada keutamaan. Tidak ada keutamaan kecuali tabligh dan dakwah. Karenanya mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan Islam kita. Kita kuatkan semangat ibadah kita. Jangan sampai setelah Ramadan selesai kita baca Quran. Jangan sampai setelah Ramadan selesai kita sholat witir. Jangan sampai selesainya Ramadan selesai juga pakai jilbabnya. Dirorotin lagi tuh jilbabnya. Jangan seperti itu. Diterima tidaknya ibadah Ramadan kita, berhasil tidaknya gemblengan itu, jawabannya pasca Ramadan. Kalau sekarang 1 Syawal, bagaimana sore? Masihkah kita nunggu maghrib? Kalau kemarin kita nungguin maghrib, sekarang maghrib nungguin kita, belum datang-datang ke masjid. Karena itu mari terus berjamaah, mari terus sholat, mari terus menjaga keutuhan negara kita, kampung kita, dan rumah tangga ini. Mari pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga keutuhan bangsa kita, menjaga keutuhan rumah tangga kita, menjaga keutuhan kampung kita, dan semoga Allah memberikan keberkahan buat kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-na'i ila ridwani ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu anha wantahu amma naha wa hadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali anbiya wa rasulika al-malaikatil muqarrabin warda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha kamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'
hadza haluna la yafa'alaik. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wat ta'una ma la yakshifuhu ghairu. Allahumma aslih man fi salahi salalul islam wal muslimin wa ahlik ya Allah man fi halaki salalul islam wal muslimin. Allahumma salim ikhwanana al muslimin fi Palestin wa Indonesia. Allahumma sallimna wa sallim aba'ana wa sallim ummahatana wa sallim ajdadana. Allahumma izal islam wal muslimin wa adzil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadhalal muslimin wa damir a'da'ad-din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakan dan rendahkan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir yang menghina kami. Aku serahkan urusan kami hanya kepadamu ya Rabb. Ya Allah, Kau telah berikan kepada kami satu tanah air nan kaya raya sumber alamnya, laksana untayan permata hijau yang melilit khatulistiwa ini. Beri kami kesanggupan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Kuatkan iman Islam kami ya Rabb. Perlihatkan kepada kami yang benar itu benar adanya ya Allah. Beri kami kesanggupan untuk menjalankan kebenaran itu. Perlihatkan pula kepada kami yang batil itu batil adanya ya Allah. Beri kami kekuatan untuk menyingkirkan kebatilan itu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina anin nas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahkan hidup kami, kuatkan iman Islam kami ya Rabb. Saatnya kami menghadap-Mu, tentukan kami husnul khotimah, mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum sanggup membalas jasa-jasa mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka yang sudah meninggal dunia sebuah taman daripada taman surga ya Allah. Sedikit pun kami tidak sanggup membalas jasa-jasa mereka ya Allah. Ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Muliakan orang-orang tua kami ya Allah. Jadikan orang-orang tua kami kesehatannya terjaga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna. Karena itu kuatkan, pertautkan hati di antara kami ya Allah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.